Sekar Ayuningtyas baru berusia 19 tahun ketika ia menikahi Bima Wiratama, seorang pejabat terpandang yang hampir 2 kali lebih tua darinya. Semua orang berkata, Sekar adalah perempuan paling beruntung di Yogyakarta. Ia mendapat rumah besar, kehidupan terhormat, dan seorang suami yang mampu memberikan segalanya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik pintu rumah dinas mereka yang menghadap Laut Jawa, Sekar perlahan kehilangan dirinya sendiri. Saat Bima sibuk menjaga jabatan dan nama baik, seorang fotografer bernama Arya datang dan memperlakukan Sekar bukan sebagai pajangan di sisi seorang pejabat, melainkan sebagai perempuan yang ingin didengar. Satu pertemuan rahasia berubah menjadi kesalahan yang terkubur selama bertahun-tahun. Sekar mengira masa lalu itu telah mati. Sampai suatu hari, Bima menemukan sebuah kotak kayu berisi surat cinta dan foto lama istrinya. Apa yang dilakukan Bima setelah membaca surat itu bukan hanya menghancurkan pernikahan mereka. Keputusannya memisahkan seorang ibu dari anaknya memicu skandal yang mengguncang keluarga, karir, dan seluruh kota. Tetapi ketika kebenaran akhirnya terungkap, siapa yang sebenarnya lebih bersalah? Perempuan yang pernah mencari cinta di luar pernikahan, atau suami yang rela menghancurkan keluarganya demi menjaga kehormatan di mata orang lain? Sekar Ayuningtyas berusia 19 tahun ketika Bima Wiratama datang kembali ke rumah orang tuanya di pinggir Yogyakarta. Rumah itu berdiri di antara kebun salak, rumpun bambu, dan sawah yang setiap sore berubah keemasan terkena matahari. Dari pendapa depan, Sekar dapat melihat puncak Merapi jika udara sedang cerah. Ia tumbuh di sana bersama suara gamelan dari sanggar tetangga, aroma gudeg yang dimasak ibunya sejak dini hari, serta teguran lembut ayahnya yang selalu mengingatkan agar ia tidak pulang setelah azan maghrib. Bima bukan orang asing bagi keluarga mereka. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika masih menjadi mahasiswa, ia pernah beberapa kali berkunjung bersama teman-teman ayah Sekar. Sekarang usianya sudah mendekati 38 tahun. Rambutnya selalu tersisir rapi, kemejanya nyaris tak pernah kusut, dan suaranya rendah seperti orang yang terbiasa didengarkan. Ia baru diangkat menjadi kepala sebuah badan pemerintahan daerah di kota pesisir utara Jawa. Kedatangannya ke Yogyakarta semula hanya untuk menghadiri rapat dan bersilaturahmi. Malam itu, keluarga Sekar mengadakan kenduri kecil untuk memperingati ulang tahun pernikahan orang tuanya. Lampu-lampu kuning digantung di halaman. Para tetangga duduk di atas tikar pandan, menikmati nasi liwet, ayam ingkung, urap sayur, dan teh panas beraroma melati. Sekar mengenakan kebaya hijau muda yang dipilihkan ibunya. Ia membantu membawakan piring sambil sesekali tertawa bersama sepupu-sepupunya. Bima memperhatikannya dari sudut pendapa. Sekar tidak tampak seperti perempuan yang sudah merancang masa depannya dengan hati-hati. Ia masih mudah terbawa suasana, berani mengutarakan pendapat, dan kadang berbicara sebelum sempat memikirkan apakah kalimatnya akan dianggap pantas. Ketika seorang kerabat menggoda bahwa perempuan sebaiknya segera menikah sebelum terlalu banyak memilih, Sekar menjawab bahwa mangga yang dipetik terlalu muda pun rasanya masam. Semua orang tertawa kecuali ibunya, yang langsung menepuk pelan tangan Sekar. Bima justru tersenyum lebih lama. Setelah para tamu pulang, ia duduk bersama ayah Sekar di ruang tengah. Percakapan mereka berlangsung pelan, tetapi ibu Sekar beberapa kali keluar masuk dengan wajah yang terlalu cerah untuk sekedar mengantarkan kopi. Sekar tidak menaruh curiga. Ia berada di dapur, membantu membereskan piring sambil mendengarkan radio kecil milik pembantu rumah tangga. Baru 2 hari kemudian, ibunya mengajak bicara di kamar. Bima menyampaikan niat baik, kata ibunya. Sekar mula-mula mengira Bima ingin membantu ayahnya memperoleh proyek atau mengenalkan kakaknya kepada seseorang. Ketika mengerti maksud sebenarnya, ia tertawa karena menyangka ibunya sedang bercanda. Namun wajah sang ibu tetap serius. Dia orang baik, mapan, dan bertanggung jawab. Keluarganya jelas, kedudukannya juga terhormat. Tapi dia jauh lebih tua.
Laki-laki matang justru lebih tahu cara melindungi keluarga. Sekar duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Di luar terdengar pedagang sayur memanggil pelanggan dari atas sepeda motor. Kehidupan berjalan seperti biasa, padahal sebuah pintu besar baru saja dibuka di hadapannya. Ia pernah membayangkan pernikahan, tetapi hanya sebagai gambar-gambar samar. Ia membayangkan gaun, perjalanan ke kota lain, rumah dengan perabot baru, dan seorang suami yang membawanya melihat dunia di luar pagar kebun. Ia belum pernah memikirkan kesepian, kewajiban, atau perbedaan usia yang menjadikan dua orang berbicara dari musim kehidupan yang berlainan. "Aku bahkan tidak tahu apakah aku menyukainya," katanya. Ibunya membelai rambutnya. Rasa suka bisa tumbuh. Pernikahan tidak selalu dimulai dari api besar. Kadang, cukup dari lampu kecil yang dijaga bersama. Ayahnya tidak memaksa secara langsung. Ia hanya menjelaskan bahwa Bima memiliki nama baik, tidak pernah terlibat skandal, dan dikenal tekun bekerja. Menurutnya, kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Beberapa kerabat bahkan mulai berbicara seolah pertunangan sudah diputuskan. Sekar bertemu Bima di sebuah rumah makan dekat Kaliurang. Bima datang tepat waktu dan membawa sekotak bakpia untuk keluarganya. Ia tidak berusaha merayunya dengan kata-kata manis. Ia berbicara tentang pekerjaannya, rumah dinas di kota pesisir, serta keinginannya membangun keluarga yang tenang. "Aku tahu usia kita berbeda," katanya. "Aku juga tahu kamu mungkin belum yakin. Aku tidak akan menuntut jawaban malam ini." Sekar menatap jemarinya sendiri. "Mengapa saya?" Bima tidak langsung menjawab. "Karena kamu masih bisa melihat sesuatu tanpa terlalu banyak perhitungan. Orang-orang di sekitarku selalu berbicara seperti sedang menyusun laporan. Ketika kamu tertawa, rasanya seperti membuka jendela." Jawaban itu membuat Sekar tersipu, meskipun sebagian dirinya merasa seperti burung yang dipuji karena bulunya sebelum dimasukkan ke dalam sangkar yang indah. Selama beberapa minggu berikutnya, Bima datang setiap akhir pekan. Ia sopan terhadap orang tua Sekar dan tidak pernah berlebihan. Ia membawakan buku, kain batik, atau makanan khas dari kota tempatnya bekerja. Sekar mulai menikmati perhatian itu. Bima membuatnya merasa lebih dewasa daripada usianya. Saat berjalan bersamanya, orang-orang memandang dengan hormat. Para bibi mengatakan wajah Sekar tampak semakin bercahaya. Pada akhirnya ia berkata, "Ya, keputusan itu tidak lahir dari cinta yang bulat. Ia menyetujuinya karena banyak hal kecil bergabung menjadi satu arus. Harapan orang tua, kebanggaan keluarga, rasa ingin tahu, dan keinginannya meninggalkan kehidupan yang dianggap terlalu sempit. Ia membayangkan kota baru sebagai halaman kosong yang bisa ditulisi apa saja." Pernikahan berlangsung 4 bulan kemudian. Upacara adat Jawa diadakan di rumah keluarga Sekar. Pagi itu ia menjalani siraman, dipakaikan paes, dan duduk berjam-jam, sementara para perempuan di sekitarnya membenahi sanggul serta kain jariknya. Semua orang berkata ia cantik. Kamera terus menyala. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai kota, termasuk pejabat, pengusaha, dan rekan kerja Bima. Ketika prosesi panggih dimulai, Sekar berjalan perlahan ke arah suaminya. Taburan bunga jatuh di atas kain. Suara gamelan mengalun. Di antara ratusan mata yang memandang, ia tiba-tiba merasa seolah dirinya berada sangat jauh dari tubuhnya sendiri. Bima menatapnya dengan bangga. Tangannya hangat saat menggenggam tangan Sekar. Namun ketika penghulu menyatakan mereka sah, hati Sekar tidak meledak oleh kebahagiaan seperti dalam cerita-cerita yang ia dengar sejak kecil. Yang datang justru keheningan panjang, seperti sawah setelah panen. Ia menenangkan diri dengan mengatakan bahwa cinta memang tidak selalu berbunyi nyaring. 3 hari setelah pernikahan, mereka berangkat menuju kota pesisir tempat Bima bertugas. Perjalanan ditempuh berjam-jam dengan mobil. Mereka melewati jalan raya yang padat, perkebunan jati, warung-warung kecil, truk bermuatan tebu, dan deretan tambak yang memantulkan langit. Semakin jauh dari Yogyakarta, Sekar semakin sering menoleh ke belakang.
Bima menganggapnya kelelahan. Ia menyuruh Sekar tidur dan berjanji akan membangunkannya ketika mereka sudah mendekati laut. Menjelang sore, aroma asin mulai terasa di udara. Burung-burung putih terbang rendah di atas tambak. Kota itu tidak besar, tetapi ramai oleh becak motor, pedagang ikan, bangunan tua peninggalan kolonial, dan masjid-masjid yang pengeras suaranya terdengar saling bersahutan. Rumah dinas mereka berdiri di sebuah jalan yang dipenuhi pohon asam. Bangunannya luas dengan teras tinggi, jendela-jendela kayu, dan halaman belakang yang menghadap ke arah laut meskipun airnya tidak terlihat langsung. Angin membawa bau garam serta suara kapal dari kejauhan. Seorang perempuan setengah baya bernama Bu Ningsih menyambut mereka bersama 2 pegawai rumah tangga lain. Ia telah bekerja di rumah itu sejak masa pejabat sebelumnya. Wajahnya ramah, tetapi matanya seperti menyimpan terlalu banyak cerita. "Selamat datang, Bu Sekar," katanya sambil membungkukkan sedikit kepala. Sekar belum terbiasa dipanggil Bu. Ia menoleh, hampir mencari perempuan lain yang dimaksud. Malam pertama di rumah itu berlangsung tenang. Bima menerima beberapa telepon pekerjaan bahkan sebelum makan malam selesai. Sekar duduk di ruang makan yang terlalu besar untuk 2 orang. Di atas meja tersedia bandeng presto, sayur bening, sambal terasi, dan nasi hangat. Semua terasa lezat, tetapi ia tidak berselera. Setelah Bima masuk ke ruang kerjanya, Sekar berjalan menyusuri rumah. Lorong-lorongnya panjang. Beberapa foto pejabat lama masih tergantung di dinding. Di ujung koridor terdapat sebuah kamar yang dikunci. "Apa di dalamnya?" tanya Sekar kepada Bu Ningsih. "Barang-barang lama, Bu." "Kenapa dikunci?" Bu Ningsih ragu sepersekian detik. "Kuncinya sudah lama hilang." Jawaban itu terasa ganjil, tetapi Sekar tidak bertanya lagi. Malam semakin larut. Angin menggoyangkan daun jendela hingga menimbulkan bunyi ketukan berulang. Dari kejauhan terdengar ombak dan suara mesin perahu. Sekar berbaring di samping Bima yang tertidur cepat setelah hari panjang. Ia memandang langit-langit. Untuk pertama kali sejak pernikahan, ia memahami bahwa rumah baru bukan hanya awal dari kebebasan. Rumah baru juga berarti tidak ada seorang pun yang mengenalnya ketika ia takut, kesal, atau ingin menangis tanpa alasan. Sekar menutup mata, tetapi tidur tidak segera datang. Di antara bunyi angin dan kayu tua, ia teringat rumah orang tuanya, aroma tanah setelah hujan, serta suara ibunya memanggil dari dapur. Semua itu mendadak terasa sangat jauh. Ia meraih tangan Bima di atas selimut. Suaminya tidak terbangun. Sekar menggenggam tangan itu cukup lama, seolah sedang memastikan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Namun di dalam hati, sesuatu yang kecil dan dingin telah mulai tumbuh. Pada minggu-minggu pertama, Sekar berusaha meyakinkan dirinya bahwa rasa asing akan hilang setelah ia terbiasa. Ia menata ulang ruang keluarga, mengganti tirai tua dengan warna krem, dan meminta beberapa tanaman melati ditempatkan di teras. Ia mengirim foto-foto rumah kepada ibunya, memilih sudut yang paling terang agar tempat itu tampak lebih hangat daripada kenyataannya. Setiap pagi Bima berangkat sebelum pukul 7. Sopir kantor menjemputnya setelah sarapan. Ia mengenakan kemeja batik pada hari-hari tertentu dan seragam resmi pada hari lain. Sebelum pergi, ia selalu bertanya apakah Sekar membutuhkan sesuatu. Pertanyaan itu terdengar perhatian, tetapi jawaban yang diharapkan biasanya berupa daftar barang, sabun, buku, kain, atau makanan. Bima jarang menyadari bahwa yang dibutuhkan Sekar bukan benda. Sepanjang hari, rumah menjadi sangat sunyi. Bu Ningsih bekerja tanpa banyak suara. Pak Rahmat, penjaga rumah, lebih sering berada di pos depan. Televisi menyala, tetapi acara pagi dan sinetron siang hanya membuat kesepian terasa lebih jelas. Sekar mencoba berkenalan dengan istri-istri pejabat setempat. Mereka mengundangnya ke arisan dan pengajian. Perempuan-perempuan itu bersikap ramah,
tetapi percakapan mereka selalu bergerak hati-hati di sekitar harga sembako, sekolah anak, kebijakan kantor suami, dan kabar rumah tangga orang lain. Sekar, yang belum memiliki anak dan tidak memahami peta hubungan di kota itu, lebih banyak mendengarkan. Pada suatu pertemuan, seorang perempuan bertanya, apakah Sekar tidak bosan tinggal di rumah? Sekar menjawab jujur bahwa ia memang sering bosan. Ruangan mendadak hening selama beberapa detik. Seorang istri pejabat senior kemudian tertawa kecil. Kalau suami bekerja demi keluarga, kita harus pandai bersyukur. Bosan itu kadang muncul karena hati kurang sibuk. Sekar tersenyum dan mengangguk. Sepulang dari acara itu, ia menangis di kamar mandi agar tidak terdengar orang lain. Bima pulang malam dengan membawa martabak manis. Ketika melihat mata Sekar sembab, ia bertanya apa yang terjadi. Sekar menceritakan percakapan tersebut. Ia berharap Bima akan memeluknya atau mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu tidak berhak menghakimi. Namun Bima justru menyarankan agar ia lebih berhati-hati berbicara. "Kamu sekarang bukan hanya Sekar," katanya. "Kamu membawa nama keluarga dan juga posisiku. Aku hanya bilang aku bosan. Bagi kita mungkin sederhana. Bagi orang lain, kalimat itu bisa diartikan macam-macam." Sekar menatap kotak martabak di meja. Coklat dan keju meleleh di permukaannya, tetapi mendadak tampak terlalu manis. "Jadi aku harus mengatakan apa?" "Katakan kamu sedang belajar menyesuaikan diri. Itu lebih baik." Sejak malam itu, Sekar mulai belajar mengganti perasaannya dengan jawaban-jawaban yang dianggap pantas. Jika ditanya apakah ia bahagia, ia menjawab sangat bahagia. Jika ditanya apakah Bima sering pulang terlambat, ia mengatakan pekerjaan suaminya memang penting. Jika ditanya apakah ia merindukan Yogyakarta, ia tersenyum dan berkata bahwa semua tempat menjadi rumah jika dijalani dengan ikhlas. Kebohongan-kebohongan kecil itu tidak terasa jahat. Namun setiap kali mengucapkannya, ia seperti menutup satu jendela di dalam dirinya. Rumah dinas tersebut juga memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan kegelisahan. Pada malam-malam tertentu, pintu kamar terkunci di ujung lorong terdengar berderak. Bu Ningsih mengatakan itu hanya kayu yang memuai karena udara laut. Namun suatu sore, ketika listrik padam, perempuan itu bercerita bahwa bertahun-tahun lalu seorang istri pejabat pernah tinggal di rumah tersebut. Perempuan itu masih muda, berasal dari kota lain, dan jarang terlihat keluar rumah. Menurut kabar, ia jatuh cinta kepada seorang seniman lokal. Ketika hubungan mereka diketahui, suaminya memindahkannya secara paksa. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi kemudian. Ada yang mengatakan ia kembali ke keluarganya. Ada pula yang mengatakan ia meninggal karena sakit. Orang di kota kecil tidak pernah lupa cerita seperti itu, kata Bu Ningsih sambil menyalakan lilin. Sekar memandang bayangan api di dinding. Apakah dia benar-benar salah? Bu Ningsih menunduk. Saya tidak tahu, Bu. Kadang orang hanya tahu akibatnya, tidak pernah tahu kesepian yang datang sebelumnya. Kalimat itu terus teringat oleh Sekar. Beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah mulai mempersiapkan Festival Budaya Pesisir. Acara tersebut dirancang untuk menarik wisatawan dan memperkenalkan kembali kawasan Kota Tua. Bima menjadi ketua pelaksana. Untuk dokumentasi dan pameran foto, panitia mengundang seorang fotografer bernama Arya Mahardika. Arya datang ke rumah dinas pada sore hari untuk membicarakan jamuan bagi beberapa tamu. Usianya sekitar 28 tahun. Kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di luar ruangan. Rambutnya sedikit panjang dan tidak tersisir seketat rambut para pegawai di sekitar Bima. Ia mengenakan kemeja linen, celana gelap, dan membawa kamera yang tergantung di bahu. Ketika Bima memperkenalkannya, Arya menyalami Sekar tanpa sikap berlebihan. Saya pernah melihat foto-foto Anda tentang pasar ikan, kata Sekar. Ia menemukan karya Arya di sebuah majalah lokal. Arya tampak terkejut. Jarang ada yang mengingat nama fotografer. Karena biasanya nama pejabat dicetak lebih besar daripada nama orang yang mengambil gambarnya.
Bima tertawa pendek. Arya tertawa lebih lepas. Percakapan itu sederhana, tetapi Sekar pulang ke kamarnya dengan perasaan aneh. Untuk pertama kali sejak pindah, seseorang berbicara kepadanya tanpa menganggapnya anak kecil, istri pejabat, atau perempuan yang harus terus-menerus menjaga citra. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arya beberapa kali datang untuk rapat. Kadang Bima belum pulang, sehingga ia menunggu di teras sambil minum kopi tubruk yang disiapkan Bu Ningsih. Sekar tidak sengaja ikut berbincang. Mereka membicarakan Yogyakarta, film, buku, dan kota-kota yang pernah dikunjungi Arya. Arya bercerita tentang Flores, Ambon, dan desa-desa di Kalimantan. Ia menggambarkan pelabuhan pagi hari, hutan setelah hujan, dan rumah-rumah panggung di tepi sungai. Bagi Sekar, cerita-cerita itu seperti angin yang masuk melalui celah pintu. "Apakah kamu tidak pernah takut bepergian sendiri?" tanya Sekar. "Tentu takut, tapi kamu tetap pergi." Takut bukan selalu tanda bahwa kita harus berhenti. Kadang itu hanya tanda bahwa kita sedang keluar dari tempat yang terlalu sempit. Sekar tidak menjawab. Ia merasa kalimat tersebut diarahkan kepadanya meskipun Arya sedang memandang halaman. Bima tidak keberatan mereka berbicara. Ia menganggap Arya hanya pekerja lepas yang hidupnya tidak teratur. Dalam pandangannya, seorang lelaki seperti Arya tidak mungkin menjadi ancaman bagi rumah tangganya. Ia bahkan beberapa kali meminta Sekar menemani Arya memilih lokasi pameran karena Sekar dianggap memiliki selera yang lebih baik. Mereka mulai berkeliling kota bersama seorang staf panitia. Sekar melihat sisi kota yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan kepadanya. Ia mengunjungi kampung nelayan, galangan perahu, toko batik pesisir, dan warung kecil yang menjual soto dengan kuah bening serta sate kerang. Arya mengenal banyak orang, pedagang, tukang becat, seniman mural, dan anak-anak muda di komunitas kreatif memanggilnya tanpa gelar. Sekar merasa ringan ketika bersamanya. Suatu hari, staf panitia membatalkan perjalanan karena sakit. Sekar seharusnya kembali ke rumah, tetapi Arya mengatakan mereka hanya perlu melihat satu bangunan tua untuk memastikan pencahayaan. Mereka pergi berdua. Bangunan itu bekas gudang rempah dekat pelabuhan. Dindingnya kusam, jendelanya tinggi, dan lantainya dipenuhi debu. Dari sana, mereka dapat melihat kapal-kapal kecil bergerak di atas laut yang kelabu. Arya memotret cahaya yang masuk melalui celah atap. Sekar berdiri dekat jendela. "Jangan bergerak," kata Arya. Ia mengangkat kamera. Sekar tertawa. "Saya bukan bagian dari pameran." "Bukan, tapi cahaya di wajahmu bagus." Klik kamera terdengar. Sekar mendadak malu. Ia menoleh keluar. Arya menurunkan kameranya. "Kamu sering terlihat seperti sedang menunggu sesuatu." "Apa?" "Saya tidak tahu. Mungkin itu sebabnya saya ingin memotret." Sekar ingin menjawab dengan candaan, tetapi tenggorokannya terasa sempit. "Aku menunggu diriku sendiri," katanya akhirnya. "Sejak menikah, rasanya aku selalu menjadi seseorang yang dijelaskan oleh orang lain." Arya tidak mencoba menenangkan dengan nasihat. Ia hanya berdiri di samping Sekar, cukup dekat untuk membuatnya sadar pada kehadiran tubuh lain, tetapi tidak menyentuh. Kadang-kadang, didengarkan tanpa dihakimi terasa lebih berbahaya daripada rayuan. Setelah hari itu, Sekar mulai menunggu kedatangan Arya. Ia memperhatikan suara kendaraan di halaman. Ia memilih pakaian dengan lebih cermat ketika mengetahui ada rapat panitia. Ia menyimpan foto yang dikirim Arya melalui pesan singkat, meskipun foto itu hanya memperlihatkan dirinya berdiri di jendela gudang tua. Pada malam hari, rasa bersalah datang seperti nyamuk yang berdengung dekat telinga. Tidak besar, tetapi sulit diabaikan. Bima tetap bersikap baik. Ia membawakan oleh-oleh saat pulang dari luar kota, mengajak Sekar makan seafood pada akhir pekan, dan sesekali bertanya apakah ia ingin mengunjungi orang tuanya. Tidak ada kekejaman dalam dirinya. Justru itulah yang membuat kebingungan Sekar semakin berat.
Ia tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk membenci suaminya. Ia hanya perlahan kehilangan kemampuan untuk merasa hidup di dekatnya. Suatu malam, setelah menerima pesan Arya tentang lokasi festival, Sekar mematikan layar ponsel dan menatap Bima yang sedang membaca dokumen. "Mas," katanya, "apakah dulu Mas menikah karena cinta?" Bima mengangkat kepala. Tentu saja. Cinta seperti apa? Pertanyaan itu membuatnya tersenyum tipis. "Kamu masih suka memikirkan hal-hal yang sulit dijelaskan." Sekar menunggu. Bima menutup map di pangkuannya. Cinta itu tanggung jawab. Menjaga rumah, memastikan kebutuhan terpenuhi, tidak pergi ketika keadaan sulit. Itu kewajiban. Kewajiban yang dijalankan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk cinta paling nyata. Sekar tidak membantah, namun malam itu ia sadar bahwa ia dan Bima berbicara tentang dua sungai yang berbeda, meskipun keduanya menyebutnya dengan nama yang sama. Festival Budaya Pesisir dibuka pada awal musim hujan. Sepanjang jalan menuju kota tua dipasang umbul-umbul berwarna merah, kuning, dan biru. Para pedagang membuka lapak makanan. Ada nasi megono, tahu petis, ikan asap, es dawet, dan jajanan pasar yang disusun di atas tampah. Di panggung utama, kelompok seni menampilkan tari tradisional, musik keroncong, dan pertunjukan anak muda. Bima sibuk sejak pagi. Ia berpindah dari satu tamu ke tamu lain, memberikan sambutan, berjabat tangan, dan memastikan media meliput acara. Sekar berdiri di sisinya mengenakan kebaya biru tua. Ia tersenyum setiap kali kamera diarahkan kepadanya. Arya berada di antara kerumunan, memotret. Beberapa kali, pandangan mereka bertemu. Tidak ada isyarat yang jelas, tetapi Sekar dapat mengenali cara Arya melihatnya. Bukan sebagai istri Bima, melainkan sebagai perempuan yang pernah berdiri di jendela gudang tua dan mengaku sedang menunggu dirinya sendiri. Menjelang sore, langit berubah gelap. Panitia berharap hujan hanya turun sebentar, tetapi angin dari laut datang semakin keras. Para pedagang mulai menutupi dagangan dengan terpal. Tamu-tamu penting bergegas menuju kendaraan. Sekar diminta menunggu di sebuah pavilion dekat pantai, sementara Bima menangani kepanikan di panggung utama. Hujan turun seperti tirai tebal. Air menyapu halaman, memukul atap seng, dan membuat jalan menuju pavilion berubah menjadi aliran lumpur. Arya muncul beberapa menit kemudian. Bajunya basah di bagian bahu. Ia membawa tas kamera dan tampak kehabisan napas. "Semua aman?" tanya Sekar. "Panggung utama sedang dikosongkan. Pak Bima masih di sana." Petir menyambar. Lampu pavilion padam. Mereka terdiam dalam gelap, hanya diterangi cahaya kelabu dari luar. Hujan begitu keras, sehingga percakapan harus dilakukan dengan suara tinggi. Namun, setelah beberapa saat, keheningan di antara mereka justru terasa lebih jelas daripada suara badai. Arya berdiri dekat pintu, memandang jalan yang tidak mungkin dilalui. "Seharusnya kamu tidak sendirian di sini," katanya. "Aku tidak sendirian." Kalimat itu keluar begitu saja. Arya menoleh. Sekar merasa wajahnya panas. Ia ingin mengubah ucapannya, tetapi tidak tahu bagaimana. Selama berbulan-bulan, ia telah menahan terlalu banyak kata. Sekarang semuanya seperti air yang mencari celah. "Aku takut pulang ke rumah itu," katanya. "Mengapa?" "Karena setiap hari aku merasa semakin kecil. Tidak ada yang benar-benar menyakitiku." Bima tidak kasar. Dia tidak pernah membentak tanpa alasan. Semua kebutuhanku dipenuhi. Tapi kadang aku merasa seperti perabot yang ditempatkan di ruang tamu agar rumah terlihat lengkap. Arya mendekat satu langkah. "Pernahkah kamu mengatakannya kepada dia?" "Aku mencoba. Dia mengira aku hanya belum dewasa. Mungkin dia tidak tahu cara mendengarkan." "Dan kamu tahu?" Arya tidak menjawab. Hujan mengaburkan pemandangan laut. Sekar menunduk, malu pada keberaniannya sendiri.
Maaf. Arya mengangkat tangan seolah hendak menyentuh bahunya, lalu berhenti. Keraguan itu justru membuat Sekar semakin sadar bahwa batas di antara mereka masih ada dan dapat dilewati hanya jika salah satu memilih melangkah. Sekar yang bergerak lebih dahulu. Ia tidak memeluk Arya. Ia hanya berdiri sangat dekat, cukup dekat untuk merasakan napasnya. Tatapan mereka bertemu. Dalam detik yang panjang, Sekar melihat seluruh akibat yang mungkin datang. Wajah Bima, rumah orang tuanya, bisik-bisik tetangga, dan rasa malu yang mungkin tidak pernah selesai. Namun, ia juga melihat dirinya sendiri, seorang perempuan muda yang begitu lapar untuk dipahami, hingga satu tatapan terasa seperti tempat pulang. Arya mencium keningnya terlebih dahulu, lembut seperti permintaan maaf. Ketika Sekar tidak mundur, bibir mereka bertemu singkat. Tidak ada kata-kata besar setelahnya. Mereka berdiri berjauhan ketika suara kendaraan panitia terdengar mendekat. Malam itu, Sekar pulang bersama Bima. Suaminya kelelahan dan kesal karena sebagian acara harus dibatalkan. Ia terus membicarakan kerusakan panggung, biaya tambahan, dan media yang mungkin menulis hal buruk. Sekar duduk di sampingnya dengan tangan dingin. Di rumah, ia mencuci wajah berkali-kali. Ia memandang dirinya di cermin, mencoba menemukan perubahan. Namun wajahnya tetap sama. Paes tipis dari acara sudah terhapus, rambutnya terurai, dan matanya tampak lebih gelap. Ia berharap rasa bersalah akan membuatnya menjauh dari Arya. Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah malam di pavilion, hubungan mereka berubah menjadi rangkaian pertemuan pendek yang dipenuhi kehati-hatian. Mereka tidak pernah pergi ke hotel atau tempat yang mencolok. Kadang mereka bertemu di ruang belakang galeri, di teras rumah seorang teman Arya yang sedang kosong, atau di ujung pantai pada sore hari ketika nelayan sibuk menarik perahu. Mereka lebih banyak berbicara daripada bersentuhan. Arya menceritakan keinginannya membuat buku foto tentang perempuan-perempuan di kota pesisir. Sekar berbicara tentang kuliah yang tidak pernah diselesaikannya, tentang keinginannya mengajar, dan tentang rasa takut mengecewakan orang tua. Dalam percakapan-percakapan itu, hubungan mereka terasa murni. Mereka menyebutnya persahabatan, pengertian, atau tempat berlindung. Namun setiap kali tangan mereka bertemu, alasan-alasan itu runtuh. Sekar mulai berbohong kepada Bima. Ia mengatakan hendak mengunjungi sanggar batik, padahal bertemu Arya. Ia menghapus pesan dari ponsel. Ia menyimpan sebuah kartu pos yang diberikan Arya di antara halaman buku resep. Kebohongan membuatnya gelisah, tetapi juga memberinya ruang rahasia yang hanya dimiliki dirinya sendiri. Untuk pertama kali sejak menikah, ada bagian hidupnya yang tidak diatur oleh keluarga atau suami. Buningsih mulai memperhatikan perubahan tersebut. Suatu sore, Sekar pulang lebih lambat dari biasanya. Buningsih sedang melipat kain di ruang keluarga. Ia menatap noda pasir pada ujung rok Sekar, lalu memandang wajahnya. "Dari pantai, Bu?" Sekar menjawab terlalu cepat. "Dari tempat pameran." Buningsih mengangguk, tetapi tidak tersenyum. Malamnya, ia membawa teh jahe ke kamar Sekar. "Dulu perempuan yang tinggal di rumah ini juga sering pergi menjelang sore," katanya. Sekar menegang. "Apa maksud Buningsih?" "Saya tidak bermaksud ikut campur, tapi ibu sedang memperingatkan saya." Buningsih menaruh cangkir di meja. "Saya hanya tidak ingin melihat cerita lama terulang." Sekar merasa marah karena takut. "Ibu tidak tahu apa-apa tentang saya." "Benar, dan orang-orang di luar rumah juga tidak tahu. Tapi mereka tidak perlu tahu untuk mulai berbicara." Setelah Buningsih pergi, Sekar mengunci pintu dan menangis. Ia ingin membenci perempuan itu, tetapi sadar peringatannya bukan ancaman. Kota kecil memang tidak membutuhkan bukti. Satu kendaraan yang terlihat terlalu sering, satu tatapan di acara resmi, atau satu foto yang diambil dari sudut tertentu sudah cukup menjadi bahan cerita berbulan-bulan.
Ancaman itu semakin nyata ketika Darto Wibowo, seorang pengusaha pelabuhan yang sedang berselisih dengan Bima, melihat Sekar dan Arya keluar dari sebuah galeri pada petang hari. Mereka tidak bergandengan tangan. Mereka bahkan berjalan berjauhan. Namun Darto berhenti di sisi jalan dan menatap cukup lama. Sekar mengenal wajahnya dari acara-acara resmi. "Dia melihat kita," bisiknya. Arya mencoba menenangkan. "Kita hanya keluar dari galeri. Kamu tidak mengenal orang-orang di sekitar Bima?" "Aku mengenal jenis orang seperti itu." "Tidak, kamu bisa pergi kapan saja. Aku yang tinggal di sini." Kalimat tersebut melukai Arya. Sejak hari itu, ketegangan tumbuh di antara mereka. Arya mulai berbicara tentang pergi bersama. Ia mendapat tawaran pekerjaan mendokumentasikan proyek lingkungan di Sulawesi. Menurutnya, Sekar dapat ikut, menyelesaikan pendidikan, dan memulai kehidupan baru. "Kamu bicara seolah semuanya mudah," kata Sekar. "Aku tidak bilang mudah." "Bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana dengan Bima? Bagaimana dengan semua orang yang akan menuding keluargaku? Apakah kamu mau mengorbankan seluruh hidup hanya agar mereka tidak membicarakanmu selama beberapa bulan? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi perempuan dalam keluargaku." Arya terdiam. "Dan kamu tidak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang terus memilih ketakutannya." Sekar pulang dengan dada sesak. Selama beberapa hari, mereka tidak bertemu. Bima menyadari istrinya murung dan mengira Sekar merindukan Yogyakarta. Ia menawarkan perjalanan pulang selama seminggu. Sekar hampir menerima, tetapi takut kepergiannya akan menjadi akhir hubungan dengan Arya. Ketika akhirnya mereka bertemu lagi, Arya mengatakan ia telah menerima pekerjaan di Sulawesi. "Aku berangkat 2 minggu lagi." Sekar merasa dunia di sekitarnya kehilangan suara. "Jadi kamu pergi. Aku sudah menunggumu mengambil keputusan." "Aku tidak pernah berjanji akan ikut." "Tidak, tapi aku juga tidak bisa tinggal di sini selamanya sebagai bayangan." Arya meminta Sekar bertemu pada malam sebelum keberangkatannya. Ia ingin mendengar satu jawaban terakhir. Sekar tidak datang. Ia duduk di kamar, memegang ponsel yang terus bergetar. Di luar, Bima sedang menjamu beberapa rekan kerja. Suara tawa mereka terdengar dari ruang makan. Sekar membayangkan Arya menunggu di dekat pelabuhan, mungkin di bawah lampu jalan yang redup. Mungkin masih percaya ia akan muncul. Pukul 11 malam, pesan terakhir masuk. "Aku tidak marah. Aku hanya berharap suatu hari kamu memilih hidupmu sendiri." Keesokan paginya, Arya telah meninggalkan kota. Ia menitipkan sebuah amplop melalui penjaga galeri. Di dalamnya ada foto Sekar di jendela gudang tua dan sepucuk surat panjang. Sekar membacanya sekali, kemudian menyembunyikannya dalam sebuah kotak kayu bersama kartu-kartu pos dan beberapa cetakan foto. Setelah Arya pergi, kota kembali berjalan seperti sebelumnya. Festival berakhir, umbul-umbul diturunkan, dan musim hujan datang sepenuhnya. Sekar mencoba kembali menjadi istri Bima. Ia menghadiri arisan, tersenyum di depan kamera, dan menjawab setiap pertanyaan dengan kalimat yang tepat. Tidak ada skandal yang muncul. Darto Wibowo tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena ia belum melihat manfaat dari rahasia itu. Namun rumah dinas terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Suatu malam, Sekar berdiri di depan kamar terkunci. Bu Ningsih ternyata telah menemukan kuncinya dan meninggalkannya di meja. Sekar membuka pintu. Di dalam hanya ada kursi rusak, koper tua, foto-foto pejabat sebelumnya, dan debu tebal. Tidak ada hantu. Tidak ada bukti tentang perempuan yang pernah tinggal di sana. Sekar tertawa pelan, lalu menangis. Ia sadar bahwa cerita paling menakutkan bukanlah tentang roh yang terperangkap di rumah tua. Cerita paling menakutkan adalah tentang perempuan yang masih hidup tetapi perlahan menjadi asing bagi dirinya sendiri.
5 tahun berlalu sejak kepergian Arya. Waktu tidak menghapus masa lalu seperti ombak menghapus jejak kaki di pasir. Ia lebih menyerupai debu yang menutupi perabot lama. Dari luar, semuanya tampak hilang. Namun sekali disentuh, bentuk aslinya kembali terlihat. Karir Bima berkembang pesat. Ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuannya menjaga hubungan dengan banyak pihak membuatnya dipindahkan ke Jakarta. Ia memperoleh jabatan yang lebih tinggi di sebuah lembaga nasional. Rumah dinas di kota pesisir ditinggalkan tanpa upacara perpisahan besar. Sekar tidak menangis ketika mobil mereka menjauh dari jalan berpohon asam. Ia memandang rumah itu melalui kaca belakang hingga bangunannya menghilang. Di dalam koper, kotak kayu berisi surat Arya terselip di antara kain-kain batik dan dokumen pribadi. Jakarta menelan mereka dengan suara kendaraan, gedung tinggi, hujan mendadak, serta jadwal yang tidak pernah benar-benar kosong. Mereka tinggal di sebuah rumah modern di kawasan selatan kota. Tidak ada lorong panjang, kamar terkunci, atau suara ombak. Namun, kesunyian dapat berpindah tempat tanpa kehilangan bentuk. Setahun setelah kepindahan, Sekar melahirkan seorang anak perempuan bernama Nara. Kehadiran Nara mengubah banyak hal. Bima yang biasanya kaku, dapat duduk berjam-jam di samping ranjang bayi. Ia belajar mengganti popok, meskipun selalu memanggil pengasuh ketika Nara menangis terlalu lama. Sekar melihat kelembutan yang selama ini tersembunyi di balik ketertiban suaminya. Ia mulai berpikir, mungkin pernikahan mereka masih dapat dibangun kembali. Sekar tidak lagi menjadi gadis yang menunggu seseorang menyelamatkannya. Ia menyelesaikan kuliah melalui program jarak jauh, kemudian terlibat dalam sebuah yayasan pendidikan perempuan. Awalnya, ia hanya membantu mengurus acara. Lambat laun, ia dipercaya mengelola pelatihan bagi perempuan dari daerah pesisir yang ingin melanjutkan sekolah atau membuka usaha kecil. Pekerjaan itu memberinya sesuatu yang tidak pernah diberikan rumah dinas. Perasaan bahwa suaranya memiliki arti. Bima mendukung kegiatannya selama tidak mengganggu acara resmi. Bahkan, ia mulai bangga memperkenalkan Sekar sebagai istrinya yang aktif di bidang sosial. Di depan orang lain, mereka tampak sebagai pasangan yang matang dan saling melengkapi. Pada malam-malam tertentu, ketika Nara sudah tidur dan rumah tenang, Sekar serta Bima minum teh bersama di teras. Mereka membicarakan sekolah anak, rencana liburan, dan pekerjaan. Bima mulai meminta pendapat Sekar tentang beberapa hal. Ia tidak lagi selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Sekar menyadari bahwa manusia dapat berubah, meskipun sering terlambat. Tentang Arya, tidak ada kabar langsung. Sekar sesekali melihat namanya di media. Ia menerbitkan buku foto, mengikuti pameran di luar negeri, dan mengerjakan proyek dokumenter di berbagai pulau. Dalam salah satu wawancara, Arya mengatakan bahwa rumah bukan selalu tempat seseorang dilahirkan, melainkan tempat ia dapat hidup tanpa terus-menerus menyembunyikan diri. Sekar membaca kalimat itu sekali, kemudian menutup halaman. Ia tidak lagi yakin bahwa yang pernah terjadi di antara mereka adalah cinta besar. Arya memang mendengarkan dan membuatnya merasa dilihat. Namun ia juga meninggalkan Sekar ketika keadaan menjadi rumit. Ia menawarkan kebebasan, seolah kebebasan dapat dibawa dalam satu koper, tanpa memikirkan akar keluarga, rasa bersalah, dan harga yang harus dibayar seorang perempuan. Kerinduan Sekar berubah menjadi pemahaman yang lebih pahit. Arya bukan pahlawan, Bima bukan monster, dan dirinya bukan korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Mereka hanyalah orang-orang yang membuat keputusan buruk ketika tidak mampu mengatakan kebutuhan mereka dengan jujur. Sekar hampir membakar surat-surat lama beberapa kali. Namun setiap kali membuka kotak kayu, ia melihat foto dirinya di jendela gudang tua. Perempuan dalam foto itu tampak sedih, tetapi juga masih penuh kemungkinan. Sekar menyimpan foto tersebut bukan karena ingin kembali kepada Arya,
melainkan karena takut melupakan siapa dirinya sebelum hidup menjadi kumpulan tanggung jawab. Masalah datang ketika rumah mereka direnovasi. Bima sedang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan yang lebih penting. Beberapa ruangan harus diperbaiki karena mereka sering menerima tamu. Sekar memindahkan barang-barang pribadi ke gudang sementara, tetapi kotak kayu tertinggal di lemari atas kamar. Seorang asisten rumah tangga menemukannya dan mengira kotak tersebut berisi dokumen penting. Ia menyerahkannya kepada sekretaris pribadi Bima yang sedang memilah berkas. Ketika Sekar pulang dari kantor yayasan, rumah terasa terlalu tenang. Bima duduk di ruang kerja. Di atas meja terletak kotak kayu yang terbuka. Surat Arya, foto-foto, dan kartu pos tersusun seperti barang bukti. Sekar berhenti di ambang pintu. Bima tidak langsung memandangnya. "Berapa lama?" tanyanya. Sekar merasa lututnya lemas, tetapi ia tetap berdiri. "Bima, berapa lama hubungan itu berlangsung?" "Tidak lama." "Berapa lama?" "Beberapa bulan." Bima mengambil salah satu surat. Tangannya tidak gemetar, tetapi wajahnya pucat. "Surat ini ditulis 5 tahun lalu." "Ya? Dan kamu menyimpannya sampai sekarang?" Sekar duduk perlahan. "Aku lupa kotak itu masih ada." "Jangan menghina saya dengan kebohongan baru." Sapaan saya membuat jarak di antara mereka seketika berubah menjadi jurang. Sekar menarik napas. "Aku menyimpannya karena itu bagian dari hidupku, bukan karena aku masih menunggu dia." Bima tertawa pendek tanpa kegembiraan. "Bagian hidupmu yang tidak pernah kamu ceritakan kepada suamimu." "Bagaimana aku bisa menceritakannya?" "Dengan berkata jujur." "Dan apa yang akan Mas lakukan kalau aku mengaku saat itu?" Bima menatapnya. "Jangan mencoba menjadikan saya penyebab pengkhianatanmu." "Aku tidak bilang begitu." "Tapi kamu menulis di surat ini bahwa kamu merasa terperangkap, bahwa rumah kita seperti penjara." "Itu yang kurasakan saat itu." "Padahal saya memberimu segala sesuatu." "Segala sesuatu menurut ukuran Mas." Kalimat itu jatuh tajam. Bima berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, suara kendaraan dari jalan besar terdengar, seperti arus yang tidak peduli pada kehancuran siapapun. "Apakah kalian melakukan lebih dari yang tertulis di sini?" Sekar memahami apa yang ditanyakan. Ia merasa malu, bukan hanya karena masa lalu, melainkan karena seluruh hubungan mereka kini dipaksa menjadi rincian-rincian yang dapat diukur. "Kami pernah berciuman, kami pernah bertemu diam-diam, tidak lebih dari itu." Bima memejamkan mata. Bagi Sekar, pengakuan itu sederhana. Bagi Bima, bayangan sekecil apapun sudah cukup untuk menghancurkan gambaran yang ia bangun selama bertahun-tahun. "Apakah Nara anak saya?" Sekar berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser. "Jangan pernah mengatakan itu lagi." "Saya berhak bertanya." "Nara lahir bertahun-tahun setelah Arya pergi. Mas tahu itu." "Saya tidak tahu apapun lagi." Sekar menatap lelaki yang telah hidup bersamanya, ayah dari anaknya, orang yang beberapa bulan terakhir mulai terasa seperti pasangan sejati. Ia ingin meraih tangannya, tetapi wajah Bima tertutup oleh sesuatu yang keras. "Aku salah," kata Sekar. "Aku tidak akan membela kebohonganku. Tapi hubungan itu sudah berakhir sebelum kita pindah ke Jakarta. Selama bertahun-tahun, aku berusaha membangun keluarga ini. Dengan surat-suratnya tetap berada di rumah saya. Rumah kita." Bima menoleh. "Jangan bicara tentang rumah sekarang." Hari-hari berikutnya, mereka hidup di bawah atap yang sama, tetapi hampir tidak berbicara. Bima tidur di ruang kerja. Sekar tetap mengantar Nara ke sekolah dan menghadiri kegiatan yayasan. Di depan anak mereka, keduanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun Bima bukan hanya suami yang terluka. Ia adalah pejabat yang seluruh hidupnya dibangun di atas kendali dan nama baik. Ia mulai membayangkan setiap kemungkinan. Sekretaris yang mungkin sudah membaca surat, pegawai rumah yang dapat bercerita,
lawan politik yang akan menggunakan masa lalu Sekar. Ketakutan itu tumbuh lebih cepat daripada kesedihan. Ia meminta sekretarisnya mencari informasi tentang Arya. Diketahui bahwa Arya sedang berada di Jakarta untuk mempersiapkan sebuah pameran. Bima memutuskan menemuinya tanpa memberitahu Sekar. Pertemuan diatur di sebuah restoran hotel yang sepi pada siang hari. Bima datang lebih awal. Arya muncul dengan rambut yang kini lebih pendek dan garis lelah di wajahnya. Selama beberapa detik, kedua lelaki itu saling menatap. Arya duduk. "Saya kira suatu hari ini akan terjadi," katanya. Bima meletakkan salinan surat di atas meja. "Anda akan menandatangani pernyataan bahwa hubungan Anda dengan istri saya tidak pernah melampaui urusan pekerjaan." Arya melihat dokumen itu, lalu tertawa lirih. "Anda ingin saya berbohong demi melindungi jabatan Anda? Saya ingin melindungi anak saya. Dengan menghapus kehidupan ibunya." Bima menahan rahangnya. "Anda tidak berhak berbicara tentang keluarga saya." "Saya mungkin tidak berhak, tapi saya tahu Sekar kesepian. Dan Anda mengambil keuntungan dari itu." Arya tidak membantah. "Ya, saya juga salah." Pengakuan tersebut seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat Bima semakin marah. "Kalau begitu, tanda tangani." "Tidak. Pikirkan baik-baik. Saya sudah memikirkannya selama 5 tahun. Percakapan berubah panas. Bima menuduh Arya pengecut karena pergi. Arya menuduh Bima membangun rumah tangga seperti kantor, penuh aturan tetapi tanpa ruang bernapas. Suara mereka meninggi. Ketika Arya berdiri hendak pergi, Bima menarik lengannya. Arya menepis, kursi jatuh. Dalam gerakan singkat yang kacau, Bima mendorong Arya. Tubuh Arya kehilangan keseimbangan dan terbentur sudut meja sebelum jatuh ke lantai. Darah muncul di dekat pelipisnya. Pegawai hotel berlari mendekat. Seseorang merekam dengan ponsel. Arya dibawa ke rumah sakit dengan cedera serius, meskipun tidak mengancam nyawa. Bima menggunakan pengaruhnya agar kejadian tersebut tidak langsung diberitakan. Namun rekaman sudah beredar di beberapa grup pesan. Malam itu, ia pulang dengan kemeja kusut dan wajah kaku. Sekar melihat noda darah kecil di mansetnya. "Apa yang Mas lakukan?" Bima tidak menjawab. Dari tatapannya, Sekar sudah memahami bahwa masa lalu tidak lagi terkunci di dalam kotak kayu. Ia telah keluar, dan kini berdiri di tengah rumah mereka menuntut harga yang mungkin tidak mampu dibayar siapapun. Berita tentang perkelahian itu muncul 2 hari kemudian. Sebuah akun media sosial mengunggah potongan video tanpa konteks. Wajah Bima tampak jelas ketika mendorong Arya. Judulnya menyebut perselisihan pribadi antara pejabat pemerintah dan fotografer terkenal. Dalam hitungan jam, berbagai dugaan bermunculan. Sebagian orang mengira konflik terkait proyek. Sebagian lain menyebut utang. Lalu, seseorang yang pernah bekerja di kota pesisir menulis komentar samar tentang hubungan lama antara Arya dan istri Bima. Komentar itu dihapus, tetapi sudah terlalu banyak orang mengambil tangkapan layar. Telepon rumah tidak berhenti berbunyi. Wartawan menunggu di depan gerbang. Kantor Bima mengeluarkan pernyataan bahwa insiden tersebut merupakan kesalahpahaman pribadi dan sedang diselesaikan secara kekeluargaan. Kata kekeluargaan terdengar ironis bagi Sekar. Bima menyuruhnya tidak keluar rumah. Ia juga meminta Sekar menonaktifkan seluruh akun media sosial. Nara tetap bersekolah, tetapi diantar oleh sopir berbeda dan dijaga lebih ketat. "Kita harus terlihat tenang," kata Bima. "Kita?" Bima menatapnya dingin. Jangan membuat keadaan lebih buruk. Sekar tidak mengenali lelaki di hadapannya. Beberapa minggu lalu, mereka masih merencanakan liburan ke Lombok bersama Nara. Sekarang setiap kalimat Bima terdengar seperti instruksi krisis. Arya sadar setelah menjalani perawatan. Ia menolak membawa perkara ke ranah hukum, tetapi tidak mau menandatangani pernyataan palsu. Sikapnya justru membuat spekulasi semakin besar. Keluarga Bima datang ke Jakarta. Kakak laki-lakinya, seorang pengusaha yang sangat menjaga nama keluarga, berbicara lama dengan Bima di ruang kerja.
Ibunya menangis, bukan karena Sekar terluka atau rumah tangga mereka hancur, melainkan karena takut keluarga menjadi bahan gunjingan. Sekar duduk sendirian di kamar ketika ibu mertuanya masuk. Perempuan tua itu tidak membentak. Suaranya justru pelan dan terkendali. Apakah semua itu benar? Sekar mengangguk. Hubungan itu terjadi bertahun-tahun lalu dan sudah berakhir. Bagi perempuan, hal seperti itu tidak pernah benar-benar berakhir. Bagi laki-laki juga tidak seharusnya mudah dilupakan. Ibu mertuanya mengerutkan kening. Jangan membandingkan. Kenapa tidak? Karena kenyataan masyarakat memang berbeda. Sekar hampir tertawa. Jadi saya harus menerima hukuman hanya karena masyarakat terbiasa menghukum perempuan lebih keras. Jangan bicara seolah kamu korban. Saya tidak bilang saya tidak bersalah. Kalau begitu, terimalah akibatnya. Akibat yang dimaksud segera menjadi jelas. Bima diminta mengambil cuti dari jabatannya sampai penyelidikan internal selesai. Para penasihatnya menyarankan agar ia menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak akan memengaruhi pekerjaan. Salah satu cara termudah adalah menjaga jarak dari Sekar. Mereka mengusulkan sebuah pernyataan bahwa Bima dan istrinya sedang menjalani masa terpisah karena masalah rumah tangga lama. Sekar membaca draft tersebut. Mas ingin mengorbankanku agar terlihat bersih. Saya tidak menulis pernyataan ini. Tapi Mas akan menyetujuinya. Karir saya bukan hanya milik saya. Ada banyak orang yang bergantung pada posisi ini. Dan aku tidak termasuk. Bima mengusap wajah. Untuk sesaat, ia tampak sangat lelah. Sekar, saya tidak tahu bagaimana memandangmu sekarang. Lihat aku sebagai orang yang hidup bersamamu selama bertahun-tahun. Saya melihat seseorang yang berbohong setiap hari. Aku juga melihat seseorang yang lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan keluarganya. Bima menatapnya lama. Kamu sudah memilih orang lain lebih dulu. 5 tahun lalu. Dan aku menyesalinya. Penyesalan tidak menghapus apapun. Benar, tapi apakah luka harus dibalas dengan menghancurkan semua yang masih ada? Bima tidak menjawab. Akhirnya diputuskan bahwa Sekar akan tinggal sementara di rumah orang tuanya di Yogyakarta. Nara tetap bersama Bima karena sekolahnya berada di Jakarta dan keluarga Bima beralasan kehidupan anak tidak boleh terganggu. Sekar menolak. Aku ibunya. Tidak ada yang mengatakan kamu bukan ibunya, kata Bima. Lalu kenapa aku harus pergi sendiri? Karena wartawan mengikutimu. Karena setiap kemunculanmu menambah bahan pemberitaan. Karena Nara membutuhkan stabilitas. Nara membutuhkan ibunya. Dia bisa bertemu denganmu nanti. Kata nanti terasa seperti pintu yang ditutup tanpa janji akan dibuka kembali. Sekar mencoba membawa Nara bersamanya, tetapi keluarga Bima mengancam menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Mereka memiliki pengacara, koneksi, dan kemampuan untuk menggambarkan Sekar sebagai ibu yang tidak stabil karena riwayat hubungannya. Demi menghindari pertengkaran terbuka di depan Nara, Sekar mengalah. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa Mama harus merawat Eyang di Yogyakarta untuk beberapa waktu. Nara, yang baru berusia 4 tahun, memeluk lehernya dan bertanya apakah ia boleh ikut. Belum sekarang sayang. Kenapa? Karena sekolah Nara di sini. Nara bisa sekolah di rumah Eyang. Sekar menahan tangis. Nanti Mama jemput. Ia tidak tahu apakah janji itu bisa ditepati. Sekar kembali ke Yogyakarta dengan 1 koper. Namun kepulangannya tidak seperti yang ia bayangkan. Orang tuanya menyambut dengan wajah tegang. Ayahnya tampak lebih tua, sementara ibunya terus menanyakan apakah ada wartawan yang mengikuti. Pada malam pertama, mereka makan dalam diam. Gudeg, tahu bacem, dan sambal krecek tersaji di meja. Makanan yang dulu selalu dirindukan Sekar, kini rasanya hambar. Setelah makan, ayahnya berkata, "Kamu seharusnya memikirkan keluarga sebelum melakukan hal seperti itu." "Aku sudah memikirkannya selama 5 tahun. Kalau benar memikirkan, surat-surat itu seharusnya dimusnahkan." Sekar menatap ayahnya.
Jadi masalahnya bukan apa yang terjadi, tetapi karena ketahuan. Ayahnya memukul meja pelan. Jangan memutarbalikkan ucapan bapak. Ibunya menangis. Tetangga sudah bertanya macam-macam. Tante-tantemu tidak berhenti menelpon. Sekar merasa seperti kembali berusia 19 tahun. Duduk di kamar sambil mendengarkan orang lain memutuskan hidupnya. Aku pulang karena tidak punya tempat lain. Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Selama beberapa minggu, Sekar hampir tidak keluar rumah. Beberapa orang datang dengan alasan menjenguk, tetapi pertanyaan mereka penuh rasa ingin tahu. Ada yang berpura-pura memberikan nasihat agama. Ada yang mengatakan seorang istri harus bersabar. Ada pula yang diam-diam meminta detail tentang Arya. Sekar mulai mengerti bahwa rasa malu dapat menjadi tontonan yang lebih menarik daripada penderitaan. Yayasan tempatnya bekerja menawarkan cuti panjang. Mereka mengatakannya demi ketenangan Sekar. Tetapi ia tahu beberapa donatur tidak ingin namanya dikaitkan dengan skandal. Satu demi satu, bagian hidup yang ia bangun terlepas. Bima mengizinkannya berbicara dengan Nara melalui panggilan video 2 kali seminggu. Percakapan selalu diawasi pengasuh. Nara sering bertanya, kapan mama pulang? Sekar menjawab segera, meskipun tidak ada tanggal. Arya mengirim pesan setelah keluar dari rumah sakit. Saya minta maaf. Saya tidak pernah ingin hidupmu hancur seperti ini. Sekar membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Hidupku tidak hancur karena satu orang. Ia hancur karena terlalu banyak orang merasa berhak menentukannya. Arya menawarkan bantuan hukum dan tempat tinggal. Sekar menolak. Ia tidak ingin lagi berpindah dari perlindungan seorang lelaki ke perlindungan lelaki lain. Beberapa bulan kemudian, Sekar meninggalkan rumah orang tuanya dan menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Ia mulai bekerja di sebuah pusat belajar yang membantu perempuan putus sekolah memperoleh keterampilan dan ijazah kesetaraan. Gajinya tidak besar, ia naik sepeda motor sendiri, makan sederhana di warung, dan mencuci pakaiannya pada malam hari. Untuk pertama kali, hidupnya benar-benar miliknya. Namun kebebasan itu datang bersama harga yang berat. Orang-orang masih mengenal wajahnya dari berita. Beberapa wali murid menolak ketika mengetahui siapa Sekar. Ada yang menarik anaknya dari kelas. Pengelola pusat belajar sempat meminta Sekar menggunakan nama panggilan. Sekar menolak. Kalau saya menyembunyikan nama, berarti mereka berhasil membuat saya percaya bahwa keberadaan saya memalukan. Ia terus bekerja. Sementara itu, karir Bima perlahan pulih. Penyelidikan menyimpulkan bahwa insiden dengan Arya merupakan pertengkaran pribadi. Ia menerima sanksi administratif, tetapi tidak kehilangan seluruh posisinya. Dengan dukungan banyak pihak, ia kembali bekerja. Pemberitaan beralih ke isu lain. Masyarakat yang sebelumnya begitu bersemangat menghakimi mulai lupa. Namun Nara tidak lupa. Anak itu menjadi lebih pendiam. Ia mulai sulit tidur dan sering bertanya kepada pengasuh mengapa mama tidak boleh pulang. Bima mencoba menjelaskan bahwa orang dewasa sedang menyelesaikan masalah, tetapi jawaban itu tidak pernah cukup. Pada suatu akhir pekan, Sekar mendapat izin bertemu Nara di sebuah taman ditemani pengasuh. Ketika Nara melihatnya, anak itu berlari dan memeluk pinggangnya begitu erat hingga Sekar hampir kehilangan keseimbangan. "Mama bau rumah Eyang," kata Nara. Sekar tertawa sambil menangis. Mereka bermain selama 2 jam. Nara menunjukkan gambar keluarga yang dibuatnya. Dalam gambar itu, ada 3 orang berdiri di depan rumah. Bima digambar tinggi, Nara kecil di tengah, dan Sekar berada jauh di sudut kertas. "Kenapa mama di sana?" tanya Sekar. "Karena papa bilang mama tinggal jauh." Sekar memeluk anaknya. Ketika waktu pertemuan habis, Nara menolak masuk mobil. Ia menangis dan menarik tangan Sekar. "Mama ikut." Pengasuh mencoba membujuk. Sekar berjongkok dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Nara menatapnya dengan mata merah. "Mama bohong, mama selalu bilang nanti." Kalimat itu menghantam lebih keras
daripada semua komentar orang dewasa. Sekar pulang ke kamar sewanya dan demam malam itu. Tubuhnya menggigil. Selama berhari-hari, ia sulit bangun, tetapi tetap memaksa bekerja setelah sembuh. Ia mulai mengalami sesak napas dan kelelahan yang tidak biasa. Dokter menyarankan pemeriksaan lebih lanjut. Sekar menunda karena biaya dan karena takut hasilnya akan menambah masalah. Di Jakarta, Bima menerima laporan dari pengasuh tentang tangisan Nara. Ia duduk sendirian di ruang keluarga setelah anaknya tidur. Rumah itu tetap rapi. Foto keluarga masih terpajang. Tidak ada wartawan lagi di depan gerbang. Nama baiknya perlahan pulih. Namun, untuk pertama kali, ia bertanya pada dirinya sendiri. Jika semua orang sudah berhenti membicarakan mereka, mengapa ia masih mempertahankan hukuman yang sama? Pertanyaan itu datang terlambat, tetapi tidak mau pergi. Hampir 2 tahun setelah perpisahan mereka, kesehatan Sekar memburuk dengan cepat. Ia sering pingsan saat mengajar. Napasnya pendek, berat badannya turun, dan wajahnya kehilangan warna. Setelah pemeriksaan panjang, dokter menemukan gangguan autoimun yang telah menyerang beberapa organ. Penyakit itu sebenarnya dapat dikendalikan jika ditangani lebih awal, tetapi stres berkepanjangan dan keterlambatan pengobatan membuat kondisinya lebih sulit. Sekar tidak langsung memberitahu Bima. Ia tinggal kembali bersama orang tuanya karena tidak sanggup hidup sendiri. Hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi waktu telah melunakkan kemarahan. Ibunya merawat Sekar seperti ketika ia masih kecil, menyuapi bubur, mengganti kompres, dan duduk di sisi ranjang ketika malam terasa panjang. Ayahnya lebih banyak diam. Suatu malam ia masuk membawa segelas air hangat. "Bapak salah," katanya tanpa menatap Sekar. Sekar terkejut. Ayahnya bukan orang yang mudah meminta maaf. "Bapak kira menjaga nama keluarga berarti menjaga kalian semua. Ternyata Bapak hanya menjaga ketakutan sendiri." Sekar memegang tangan ayahnya. "Aku juga salah, Pak. Kesalahanmu tidak membuat kami berhak meninggalkanmu." Mereka menangis tanpa banyak kata. Kabar tentang penyakit Sekar akhirnya sampai kepada Bima melalui seorang teman yayasan. Ia datang ke Yogyakarta 3 hari kemudian bersama Nara. Nara kini berusia hampir 7 tahun. Rambutnya panjang dan wajahnya semakin mirip Sekar. Begitu melihat ibunya di ranjang, ia berhenti di pintu. Barangkali ia terkejut karena perempuan yang selama ini hidup dalam layar ponsel dan kunjungan singkat sekarang tampak begitu rapuh. Sekar membuka tangan. Nara berlari memeluknya. Mereka tidak langsung berbicara. Nara menangis di dada ibunya, sementara Sekar membelai rambutnya berulang kali. "Maaf Mama lama," bisik Sekar. Nara menggeleng. Nara yang datang sekarang. Bima berdiri di ambang pintu. Ia tampak lebih tua daripada terakhir kali Sekar melihatnya. Rambut di pelipisnya mulai memutih. Kedudukannya masih baik, tetapi tatapannya tidak lagi membawa keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diatur melalui keputusan tegas. Setelah Nara dibawa ke ruang depan oleh neneknya, Bima masuk dan duduk di kursi dekat ranjang. "Kenapa kamu tidak memberitahu saya?" Sekar tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama menunggu izin darimu untuk banyak hal." Bima menunduk. "Saya ingin membawa kamu ke Jakarta. Ada dokter yang lebih baik. Aku sudah ditangani di sini. Kita bisa mencoba apapun." "Kita?" Bima mengangkat kepala. "Sekar, saya tahu saya terlambat. Mas lalu datang ketika semuanya sudah menjadi laporan akhir." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru, kelembutannya membuat Bima semakin terpukul. "Saya salah," katanya. "Saya kira jika saya menjaga jarak, keadaan akan tenang. Saya kira reputasi bisa menyelamatkan masa depan Nara." "Dan apakah berhasil?" Bima menggeleng. Ia bercerita bahwa Nara sering bermimpi ibunya hilang di stasiun. Anak itu menolak menghadiri acara resmi karena takut ditanya tentang keluarga.
Ia pernah merobek foto Bima dari majalah dan berkata bahwa semua orang menyukai ayahnya, tetapi tidak ada yang bertanya apakah ayahnya baik di rumah. "Saya kehilangan kamu," kata Bima, dan hampir kehilangan dia. Sekar memandang jendela. Di luar, hujan turun tipis di atas kebun. Bau tanah basah masuk melalui celah. "Mas tidak kehilangan aku ketika surat-surat itu ditemukan," katanya. "Mas kehilangan aku jauh sebelumnya, ketika aku mencoba bicara dan Mas lalu menganggap perasaanku sebagai kebingungan anak muda." Bima menerima kata-kata itu tanpa membela diri. "Aku juga tidak jujur," lanjut Sekar. "Aku mencari jalan keluar pada Arya, padahal seharusnya aku berani menghadapi hidupku sendiri. Aku menjadikan dia pintu, bukan manusia. Dan ketika dia pergi, aku kembali kepadamu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah kamu masih mencintainya?" Sekar tersenyum lemah. "Tidak. Mungkin aku bahkan tidak pernah benar-benar mengenalnya." "Lalu apakah kamu masih mencintai saya?" Pertanyaan itu menggantung lama. "Aku mencintai bagian dari hidup yang kita bangun. Aku mencintai Nara. Aku juga pernah berharap kita bisa menjadi pasangan yang berbeda. Tapi cinta yang terus disimpan di bawah rasa takut akan berubah bentuk. Kadang menjadi kewajiban, kadang menjadi penyesalan." Bima menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, Sekar melihat suaminya menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya, Bima tinggal di Yogyakarta. Ia menunda pekerjaan dan menyewa kamar di hotel dekat rumah. Setiap pagi, ia datang membawa makanan, obat, atau buku untuk Nara. Ia membantu Sekar berjalan di halaman ketika tubuhnya cukup kuat. Orang-orang mulai melihat mereka bersama. Beberapa kerabat menyarankan agar Bima berhati-hati karena kemunculan Sekar dapat memancing pemberitaan lama. Bima tidak lagi memedulikan. "Biarkan mereka bicara," katanya. Sekar mendengar kalimat itu dan tertawa kecil. "Sayang sekali, Mas baru belajar setelah rambut mulai memutih." Bima ikut tersenyum, meski matanya basah. Kondisi Sekar sempat membaik. Ia dapat duduk lebih lama, membaca bersama Nara, dan sesekali mengunjungi pusat belajar. Para murid menyambutnya dengan bunga serta makanan buatan sendiri. Seorang perempuan muda yang dahulu hampir putus sekolah, kini telah membuka usaha jahit dan mengatakan bahwa Sekar membuatnya percaya hidup tidak selesai hanya karena masyarakat memberi cap buruk. Mendengar itu, Sekar merasa tahun-tahun sulitnya tidak sepenuhnya sia-sia. Suatu sore, ia mengajak Nara membuka kotak kayu yang selama ini disimpan ibunya. Di dalamnya masih ada foto di jendela gudang tua, surat Arya, dan beberapa kartu pos. Sekar mengambil foto tersebut. "Itu Mama?" tanya Nara. "Iya, Mama masih sangat muda." "Kenapa Mama sedih?" "Karena Mama belum tahu cara mengatakan apa yang Mama inginkan." Sekar membalik foto. Pada bagian belakang yang dahulu kosong, ia menulis sebuah kalimat. "Kebebasan tidak selalu dimulai dengan pergi. Kadang, ia dimulai ketika kita berani mengatakan kebenaran tentang hidup kita sendiri." Nara membaca perlahan. "Boleh Nara simpan?" "Nanti, kalau Nara sudah lebih besar." Sekar tidak membakar surat-surat Arya. Ia menyerahkannya kepada Bima. "Mas boleh membuangnya." Bima melihat amplop itu, lalu mengembalikannya. "Itu masa lalumu. Dan juga masa lalu kita. Kalau begitu, biarkan tetap ada. Bukan untuk diulang, tetapi supaya kita tidak berbohong tentang apa yang pernah terjadi." Sekar mengangguk. Mereka tidak kembali menjadi suami istri seperti semula. Bima beberapa kali mengusulkan agar Sekar pindah ke Jakarta setelah sehat, tetapi Sekar menolak. Ia ingin tinggal dekat orang tuanya dan melanjutkan pekerjaannya di Yogyakarta. "Aku tidak ingin kembali ke rumah yang membuatku harus meminta izin untuk menjadi diriku sendiri," katanya. Bima menerima keputusan tersebut.
Mereka mulai membangun hubungan baru yang tidak memiliki nama sederhana. Bima datang menemui Nara dan Sekar pada akhir pekan. Kadang mereka makan bersama. Kadang percakapan berlangsung hangat, kadang penuh jarak. Namun tidak ada lagi kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, penyakit Sekar kembali memburuk. Ia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dokter berhasil menstabilkan kondisinya, tetapi menjelaskan bahwa hidupnya akan selalu bergantung pada perawatan, obat, dan batas-batas fisik yang harus dihormati. Sekar tidak meninggal. Tragedinya bukan kematian yang cepat dan membuat semua orang mudah merasa bersalah. Ia harus terus hidup, menghadapi tubuh yang berubah, tatapan masyarakat, serta hubungan yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Namun justru dalam kehidupan yang tidak sempurna itulah, ia menemukan sesuatu yang dahulu tidak pernah dimilikinya, hak untuk memilih. Ia kembali mengajar dengan jadwal terbatas. Ia menulis tentang pengalaman perempuan yang kehilangan ruang dalam perkawinan, tetapi menggunakan nama samaran agar kisahnya tidak menjadi sensasi murahan. Tulisannya beredar di kalangan komunitas pendidikan dan membantu banyak perempuan berani mencari pertolongan sebelum kesepian berubah menjadi keputusan yang merusak. Bima akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan jabatan yang lebih tinggi, bukan karena dipaksa, melainkan karena menyadari seluruh hidupnya telah dibentuk oleh rasa takut terhadap penilaian orang lain. Ia tetap bekerja di pemerintahan, tetapi tidak lagi mengejar kedudukan dengan cara yang sama. Pada ulang tahun Nara yang ke-10, keluarga berkumpul di rumah orang tua Sekar. Tidak ada pesta besar. Mereka makan tumpeng, ayam goreng, tempe bacem, dan sayur lodeh di pendapa. Lampu-lampu kecil dipasang di halaman seperti malam ketika Bima pertama kali datang bertahun-tahun sebelumnya. Sekar duduk di kursi dengan selimut tipis di pangkuannya. Tubuhnya masih mudah lelah, tetapi wajahnya lebih tenang. Nara berlari membawa foto lama dari kotak kayu. "Mama, boleh foto ini dipajang di kamar Nara?" Sekar melihat dirinya yang berusia 19 tahun berdiri di jendela gudang, menunggu seseorang atau sesuatu yang belum dapat ia sebutkan. "Boleh," katanya. Bima berdiri tidak jauh dari mereka. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada pengampunan sempurna. Tidak ada akhir yang dapat menghapus luka. Mereka hanya memiliki pengertian yang datang setelah terlalu banyak hal hilang. Namun kadang, pengertian yang terlambat tetap lebih baik daripada hidup selamanya dalam kebohongan. Malam semakin larut. Setelah para tamu pulang, Sekar berjalan perlahan ke halaman ditemani Nara. Udara dingin turun dari arah Merapi. Dari rumah tetangga terdengar suara gamelan yang dimainkan pelan. Nara menggenggam tangan ibunya. "Mama menyesal?" Sekar memandang langit yang gelap. "Ada banyak hal yang Mama sesali. Kalau bisa kembali, Mama mau mengubah semuanya." Sekar berpikir cukup lama. Mama ingin lebih berani bicara sejak awal. Mama ingin tidak menyakiti Papa. Mama ingin tidak menyembunyikan apapun. Tapi kalau semua dihapus, mungkin Mama tidak akan menjadi orang yang sekarang. Orang yang sekarang seperti apa? Sekar tersenyum. Orang yang akhirnya tahu bahwa hidup tidak boleh hanya dijalani untuk menghindari omongan orang. Nara mengangguk, meskipun mungkin belum sepenuhnya memahami. Di teras, Bima berdiri memandangi mereka. Bertahun-tahun lalu, ia mengira kehormatan adalah dinding yang harus dijaga agar tidak retak. Kini ia tahu, kehormatan yang dibangun dari ketakutan hanya akan menjadi penjara bagi orang-orang di dalamnya. Sekar tidak kembali kepadanya. Ia juga tidak kembali kepada Arya. Ia memilih kehidupan yang lebih kecil, lebih sederhana, tetapi benar-benar miliknya. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah orang tuanya sebagai pengantin muda, ia tidak merasa sedang menunggu siapapun datang untuk membuka pintu. Pintu itu telah lama berada di tangannya sendiri.